Ustadz, dalam sebuah kajian khusus di beberapa daerah, saya mendengar bahwa pernyataan dari Ustadz tersebut ada beberapa nabi yang sampai saat ini masih hidup. Seperti yang santer adalah Nabi Khidir, karena beliau dialasankan akan memberi hikmah kepada para wali Allah di muka bumi. Dan beliau telah meminum ainul hayat atau air kehidupan sehingga dipanjangkan umurnya. Apakah ini ada keterangan dalam hadis, Ustaz? Jazakumullah khairan. Kajian khusus apa maksudnya? Kajian khawas al-khawas. Nah, ikhwani fillah, jawaban singkatnya, para ulama hadis seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menulis kitab khusus tentang Al-Khadir ini. Demikian pula Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dhaif mengkhususkan satu pasal pula tentang Al-Khadir ini. Kata pemungkasnya bahwa para ahlul ilmi seperti mereka berdua itu mengatakan seluruh hadis tentang kehidupan Al-Khadir sampai hari ini di zaman umat Nabi Muhammad adalah hadis-hadis palsu. Bahwa seluruh hadis yang mengatakan bahwa Khadir sampai hari ini masih hidup adalah hadis-hadis palsu. Nah, kalau sudah ahlinya bicara ya seperti itu. Nah, kalau ada yang mengatakan dia minum ainul hayat, meminum air kehidupan atau mata air kehidupan, ini mata air kehidupan ini di mana letaknya? Di Sungai Gangga kan? Atau di puncak Gunung Bromo atau puncak Gunung Ciremai atau di Gua Sanggreng dan sebagainya? Di mana letaknya? Kalau tidak, hanya meraba-raba. Siapa yang sampai ke situ? Kalau dia gaib berarti harus ada dalilnya. Nah, para ahli riwayat seperti yang saya katakan tadi, ini sebagian, belum lagi Imam Az-Zahabi, belum lagi Ibnu Katsir yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang Khadir ini yang mengatakan bahwa dia masih hidup hari ini ada hadis palsu. Kemudian alasan-alasan akli, alasan-alasan syar'i sendiri. Kalau seandainya Khadir masih hidup, dia mesti ngikut Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, "Fawalladzi nafsi biyadihi, lo anna Musa hayyun." Kalau seandainya Musa hari ini masih hidup, lama wasi'u illa ittabi'ani. Tak boleh baginya kecuali ikut saya. Nah, kita lihat kalau seandainya Khadir yang datang itu membawa syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, maka kita ambil. Tapi kalau seandainya dia buat syariat yang lain seperti yang diklaim oleh banyak kelompok ini, dia kajian khusus tadi, dia hanya memberikan para wali-wali. Gimana jadi wali? Belajar sholat aja tidak pernah sama Nabi. Belajar puasa hanya kira-kira sendiri kadang, hanya ikut-ikutan dan sebetulnya turun-temurun. Di mana jadi wali? Wali itu adalah orang yang beramal, orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul. Itu baru jadi wali. Gimana mau jadi wali? Nuntut ilmu aja tidak pernah, hanya dengan bersemedi, hanya dengan menyendiri, bahkan bertapa sebagiannya. Di mana dapat ilmu? Dapat wahyu. Saya khawatir dapat wahyu, bukan wahyu tapi wangsit dari syaitan. Karena ilmu itu kata Nabi bitta'allum, innamal ilmu bitta'allum. Singkatnya ikhwani fillah, bahwa tidak ada hadis satu pun yang sahih dari Nabi SAW menjelaskan bahwa Khadir itu masih hidup. Kemudian dalam riwayat yang mereka sebutkan Khadir itu bukan dari keturunan Nabi Nuh. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang tinggal setelah topan itu yang hidup hanya keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kami jadikan dari keturunannya yang tertinggal, yaitu keturunan Nabi Nuh alaihissalam, surah As-Saffat. Dan yang lain yang numpang di kapal Nabi Nuh, ada yang mengatakan sekitar 82 orang, yang mengatakan sekitar 48 orang. Riwayatnya ada dua nih. Yang setelah mereka selamat dari topan, mereka diwafatkan Allah SWT. Yang hidup setelah itu adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Khadir bukan keturunan Nabi Nuh. Kemudian dikatakan orang yang pernah bertemu dengan Khadir, orangnya ada yang pendek bilang, ada yang ukuran kita. Padahal orang-orang di masa itu adalah orang imlaq, orang-orang yang besar-besar. Makanya sebenarnya ada khurafat-khurafat saja. Katanya khurafat, katanya kalau salam harus diginikan, ya, kalau lembut di sininya berarti ini Nabi Khadir. Jangan syaitan nanti datang dan syaitan itu bisa menyerupai. Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin di sinilah perlunya ilmu yang sahih. Perlu duduk menuntut ilmu dari Al-Quran
dan sunnah dan pemahaman yang sahih. Kalau tidak nanti akan banyak klaim-klaim orang yang tidak berdasar. Wallahu musta'an.